Karena pada saat di video yang kami punya, supir itu dengan sukarela menyerahkan kunci, baik-baik dan mobilnya. Gitu loh, Clara Sinta pun mengetahuinya. Ya, alhamdulillah kami datang ke Mabes Polri ini untuk mengadukan saudara Clara Sinta dan supirnya dengan dugaan pelanggaran pasal 242, junto pasal 220 terkait dengan keterangan palsu dan laporan palsu, serta pasal 266 KUHP terkait dengan data palsu atau surat palsu dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 12 tahun penjara. Jadi alhamdulillah hari ini kami mengcounter laporan Clara Sinta yang ada di Polda Metro Jaya dengan laporan kami atau aduan kami di Mabes Polri. Jadi biarkan saja pihak kepolisian yang melaksanakan itu proses penyelidikan, sama-sama melaksanakan proses penyelidikan. Nanti pihak Mabes Polri akan memanggil Clara Sinta dan pihak-pihak terkait bukti apa yang dia masukkan dan diajukan pada saat dia mengajukan laporan polisi di Polda Metro Jaya. Kalau buktinya BPKB mobil pada saat kejadian tempos deliktinya terjadi, dia tidak mempunyai BPKB mobil atas nama Clara Sinta. Bahkan kwitansinya pun dia tidak bisa menunjukkan pada saat itu. Jadi kalau seandainya saat ini ada Clara Sinta mempunyai kwitansi, artinya kami akan mempertanyakan kwitansinya dari mana. Kalau kwitansinya dibuat baru, berarti ada persekongkolan jahat atau permufakatan jahat terhadap peristiwa hukum yang terjadi saat ini. Karena pada saat terjadinya peristiwa hukum itu, tempos deliktinya, lokus deliktinya, Clara Sinta tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan mobil. Artinya proses penyelidikan ini kami anggap cacat formil, cacat hukum, gitu, dan tidak bisa diteruskan. Dan Clara Sinta bisa terkena tindak pidana, pelanggaran tindak pidana, laporan palsu dan keterangan palsu dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Berarti laporannya udah fix diterima di Mabes? Sudah dengan surat pengaduan. Boleh tunjukkan, Bang? Ya. Surat pengaduannya sudah diterima oleh Mabes Polri, ya. Bang, naik gini. Ya. Dan Mabes Polri berjanji akan melakukan proses penyelidikan dan pemanggilan terhadap Clara Sinta. Gitu. Dan Mabes Polri juga akan memanggil supir Clara Sinta yang mengatakan bahwa dia diancam dengan nada ancaman agar menyerahkan kunci, dengan nada ancaman pembunuhan, ya, yang dilakukan oleh debt collector katanya. Itu yang kami saksikan pada saat Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi, jumpa pers dengan awak media, press release. Makanya kami mempertanyakan itu juga, kapan mereka melayangkan atau mengutarakan pengancaman terhadap supir Clara Sinta? Tidak ada. Karena pada saat di video yang kami punya, supir itu dengan sukarela menyerahkan kunci, baik-baik dan mobilnya. Gitu loh, Clara Sinta pun mengetahuinya. Namun kejadian ini menjadi bias karena adanya perdebatan hingga mengakibatkan lontaran suara keras terkait ajakan debt collector terhadap Clara Sinta untuk menyelesaikan masalah ini di NSC. Itu saja. Sisanya ya tidak ada lagi ancaman apa segala, hanya ajakan yang bernada keras. Ya, kalaupun ingin dipidanakan paling pidananya 172 KUHP. Ancaman hukumnya 3 minggu, bukan 368. Kalau makna 368, pencurian 365, itu kan harus merusak kunci rumah, masuk tanpa izin, dengan memaksa dan lain-lain. Ini kan masuknya apartemen juga udah diketahui oleh aparat. Gitu loh. Aparat kepolisian ada di situ, udah diketahui oleh security. Manalah mungkin apartemen yang sebegitu ketatnya, Casa Grande 2, mudah dimasuki oleh orang tanpa izin orang. Berarti kan apartemennya juga tidak safety dong. Sama dengan menjelekkan apartemen kalau begitu. Kan apartemen ini kan safety, makanya mereka izin masuk. Dan mobilnya pun dibawa ke kantor leasing langsung ke NSC. Bukan ke tempat lain. Kalau membawa di tempat lain mungkin bisa masuk dalam pelanggaran pidana KUHP tadi yang disebut di pasal 368, 365 itu bisa. Tapi ini kan begitu diambil mobilnya, diserahkan oleh supirnya kuncinya, lalu dibawa ke NSC langsung. Dari mana deliknya? Nggak ada, mensreanya aja tidak masuk.
Gitu loh. Niat jahat dari klien kami tidak masuk. Klien kami hanya melaksanakan tugas fidusia sesuai dengan Undang-Undang Fidusia 40 tahun 1959. Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 1999 menyebutkan akte fidusia kekuatan hukumnya tetap sama seperti putusan pengadilan. Walaupun disempurnakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Ya kan? Yang mengarahkan setiap leasing itu untuk mengajukan penetapan pengadilan untuk melakukan eksekusi jaminan kan gitu. Eksekusi sita jaminan gitu. Bang, ada untuk total kerugian sendiri bang, ada nggak bang? Total kerugian sendiri di sini kalau akibat ya dari peristiwa hukum ini sehingga Kapolda itu menyatakan bahwa debt collector tidak boleh beroperasi saat sekarang, kurang lebih seperti itu pernyataannya ya. Akhirnya berimbas pada debt collector se-Indonesia yang tidak bisa jalan dan melaksanakan tugasnya. Total kerugiannya dari angka yang kami tahu 483 triliun ya. 483 triliun uang yang masih nyangkut di rakyat dan perusahaan yang sekarang ini masih ngendap di perusahaan yang harus ditagih. Total kerugiannya secara general. Tapi total kerugian di perusahaan ini ya mungkin kerugian imaterial aja karena dia difitnah gitu. Berarti baru aduan ya? Pengaduan bukan laporan. Tetapi ini tetap berjalan. Mabes Polri berjanji akan terus melakukan upaya penyelidikan juga gitu nantinya. Sama-sama berjalan. Clara dan supirnya dipanggil kapan? Belum tahu. Tunggu keputusan Mabes Polri karena abis ini kami akan ajukan gugatan pra peradilan. Kami akan pra peradilan Polda Metro Jaya. Gitu loh. Jadi kami akan pra peradilan Polda Metro Jaya terkait dengan proses penyelidikannya yang kami anggap ini terlalu menggunakan ajas abuse of power. Gitu. Abuse of power ini kan tidak dibenarkan. Jadi penegak hukum ini tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan terhadap orang yang akan dihukumnya gitu. Makanya itu abuse of power gitu loh. Makanya harapan saya ke depan ini tidak ada lagi diskriminasi yang dilakukan oleh pihak penegak hukum terhadap debt collector karena mereka mempunyai izin resmi dari pemerintah juga. Gitu loh. Kalaupun mereka berdalih bahwa yang ikut yang lainnya tidak punya SPI, kan sudah ada surat tugas. LNI itu sudah memberikan surat tugas, ya. Tulisannya di situ Andre dan kawan-kawan. Artinya hak keperdatanya sudah ada di situ. Munculkan dulu perdatanya, baru bisa Anda bicara pidana gitu. Kalau Anda keberatan pada surat tugas itu, gugat dong surat tugasnya. Jangan dipidana dulu, perdatanya dulu ini kan. Jangan langkahi perdatanya, baru Anda pidanakan. Tidak bisa pidananya duluan kalau perdatanya tidak munculkan. Karena ini kasus fidusia, rentan dengan perkara perdata. Gitu. Jadi jangan gegabah dalam proses penyelidikan ini. Makanya di sini kami juga hari Kamis rencananya akan melaksanakan demo besar-besaran di DPR RI Komisi 3. Kami meminta kepada Komisi 3 untuk memanggil Kapolda atas statementnya yang merugikan debt collector. Gitu. Selain itu mungkin pihak keluarga akan melaporkan Kapolda Metro Jaya ke Propam. Nanti tergantung daripada pihak Polda Metro Jaya. Dari pihak keluarga si terlapor atau tersangka saat ini. Kami itu Kalau siapa bang? ya? Kami itu siapa tadi bang? Tadi kan bilang kami bakal mengadakan demo di DPRD. Nah, Iya, debt collector. Ya, kan saya mewakili secara substitusi. Makanya bahasa debt collector akan saya sampaikan. Bahasa saya ini bukan bahasa saya, tapi bahasa debt collector yang tertuang dalam surat kuasa kan gitu. Dan notulen-notulen rapat. Ikatan. Ya, ikatan debt collector. Artinya debt collector akan menurunkan mungkin bisa ribuan orang yang demo ke DPR RI hari Kamis. Gitu. Ini sedang dirapatkan oleh semua perusahaan leasing, perusahaan debt collector. Kalau Kapolda tidak menarik dan mencabut dan meminta maaf kepada debt collector atas statementnya yang merugikan debt collector. Terkait dengan instruksi dia untuk men-sweeping, instruksi dia untuk mengamankan debt collector yang sedang bertugas. Sementara debt collector ini banyak. Ada klasifikasinya. Ada debt collector tingkat field collector, ada professional collector, ada debt collector. Jadi statement Kapolda ini jadinya menyeluruh, mengeneralisir, tidak menyebut oknum. Padahal kita tahu di pihak kepolisian juga banyak oknum. Tapi masyarakat tidak menyebut itu polisi. Ini hanya menyebutnya oknum. Kenapa harus digeneralisir? Gitu. Itu aja keberatan kami. Ya mudah-mudahan proses ini berjalan lancar. Nah, kami juga sedang mempersiapkan gugatan pra peradilan. Ini kliennya dari Abang.
ini klien. Ya, nih, cepat. Ya. Ya, untuk sementara belum ada yang saya sampaikan. Dengan berjalan, dengan berdasarkan saya sudah serahkan sama Bapak legal dari PT Lombok Indonesia. Lombok Nusantara Indonesia. Ya, kebetulan saya koordinatornya se-Jabodetabek. Jadi sekarang saya serahkan sama Bapak legal lawyer saya Firdaus. Jadi untuk sementara segitu aja. Oke ya, cukup ya. Sampaikanlah untuk Clara Sinta. Saat ini belum ada. Belum ada. Kita Ya. tunggu aja proses penyelidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Oke, terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Audio Jungle.